damai sejahtera pada seluruh jemaat GPIB. Saat ini saya diberi kepercayaan untuk menjelaskan mengenai penyakit yang lagi luar biasa yang menjadi pandemi mendunia saat ini dengan nama COVID-19. Jadi COVID-19 itu adalah nama dari penyakitnya. Sebenarnya apa penyebabnya? Jadi COVID-19 itu penyebabnya adalah virus golongan coronavirus. Jadi kalau kita kenal coronavirus itu sebenarnya banyak sekali tipenya, banyak sekali jenisnya. Antara lain ada beberapa yang sudah beberapa kali juga mewabah, antara lain tahun 2002-2003 ada penyakit yang disebut SARS, itu tahun 2002-2003. Kemudian ada juga MERS-CoV tahun 2012, kemudian saat ini 2019 COVID-19. Jadi kalau kita lihat dari 3 jenis coronavirus ini, ternyata yang sampai akhirnya menjadi pandemi adalah COVID-19 ini. Dinamakan COVID-19 karena pertama kali kasus pertama dilaporkan itu di Wuhan, yaitu di bulan akhir Desember 2019. Karena itu dibilang COVID-19 karena kasus pertama adalah di tahun 2019. Nah, apa sebenarnya yang membedakan dari ketiga virus ini? Sebenarnya tiga virus ini sama-sama penyebabnya adalah tiga penyakit itu penyebabnya adalah coronavirus. Dan kalau lihat dari tiga-tiganya, sebenarnya angka kematian dari COVID-19 ini dibandingkan dengan SARS dan MERS, sebenarnya angka kematian COVID-19 ini jauh lebih rendah sebenarnya. Nah, sekitar 3-4%. Sementara kalau SARS itu angka kematiannya 9,6%. Sementara untuk MERS itu angka kematiannya sekitar 34%. Nah, kalau dilihat dari angka kematian, ternyata COVID-19 lebih kecil. Tapi permasalahannya adalah yang sampai menjadi pandemi, jadi sampai mendunia, ini yang dinyatakan COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi itu bulan Maret 2020 ini oleh WHO. Jadi sudah hampir seluruh dunia sudah melaporkan kasusnya. Nah, kenapa? Karena penyebaran dari COVID-19 ini sangat menular. Jadi inilah kita bilang infectious disease, sangat menular dan penyebarannya sangat cepat. Jadi kalau ada istilah namanya R0 itu istilahnya adalah satu orang bisa menyebarkan ke beberapa orang. Nah, R0 dari COVID-19 ini satu orang diperkirakan bisa menyebarkan sekitar ke 2 sampai ke sekitar 2-3 orang. Nah, jadi kenapa ini penyebaran pertama itu? Tadi penyebarannya sangat cepat dan sangat mudah, itulah yang menjadi masalah. Jadi penyebarannya ini adalah cara penularan dari COVID-19 ini adalah melalui droplets. Jadi droplets itu istilahnya secret droplets yang dikeluarkan pada saat orang batuk atau bersin, bahkan pada saat orang menghela napas. Orang berbicara itu sebenarnya ada droplets yang tidak kelihatan yang menyebar lewat yang droplets itu yang akan tersebar di udara. Nah, tersebar udara dan droplets dari COVID-19 ini akan mendarat di suatu permukaan. Nah, akan mendarat di suatu permukaan, sementara pada COVID-19 ini virus itu akan bertahan cukup lama, berjam-jam bahkan berhari-hari, baik di permukaan plastik, permukaan kayu, bahkan ada sekitar 4-5 hari bisa bertahan. Nah, termasuk di permukaan kulit tubuh kita. Nah, dan salah satu lagi kelebihan dari COVID-19 ini dia sangat gampang untuk pada saatnya mendarat, dia sangat gampang untuk menyebabkan kontak yang erat di permukaan tersebut. Itulah makanya kenapa dia bisa bertahan sampai berjam-jam bahkan berhari-hari di suatu permukaan, termasuk di tubuh manusia. Nah, itulah kenapa pencegahannya nanti kita lihat kenapa menjadi sangat-sangat penting. Oke, nanti pertama kita bicarakan dulu mengenai virus ini. Jadi virus ini sebenarnya bentuknya merupakan virus RNA. Jadi merupakan virus RNA single stranded, jadi berupa
rantai virus RNA. Dia terletak dalam suatu kapsul membran dan dia punya protein, istilahnya glikoprotein, jadi kayak spike protein. Itulah tempat dia akan melekat nanti di sel tubuh manusia. Nah, virus ini dia bisa menempel, dalam arti dia akan melekat di sel tubuh manusia yang ada reseptornya yang dinamakan reseptor ACE2. Jadi angiotensin converting enzyme 2. Dan virus ini dia dalam arti ACE2 itu ternyata terdapat di hampir seluruh bagian dari tubuh manusia. Jadi reseptor ACE2 ini ada di hampir sebagian besar tubuh manusia, antara lain di permukaan hidung, dalam hidung, permukaan dalam tenggorokan, di lambung, di usus halus, di jantung, di ginjal, dan yang paling banyak dan terutama itu adalah di sel-sel paru, sel alveoli paru. Itulah makanya kita tahu bahwa gejala utama dari virus ini adalah gejala infeksi dari saluran pernafasan, terutama infeksi dari paru. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu gejalanya kira-kira apa saja. Nah, yang namanya infeksi pasti bisa menyebabkan demam. Nah, terutama pada virus ini gejalanya hampir sama dengan semua virus yang lain, yaitu antara lain dia bisa menyebabkan gejala demam, sakit kepala, nyeri persendian. Nah, kelebihannya ini dari virus ini adalah karena terutama dia paling banyak di daerah paru, makanya dia menyebabkan infeksi gejala terutama di sistem pernafasan. Yaitu yang pertama, gejala yang paling utama yaitu tadi demam, sekitar 88% pasti orang akan mengalami demam. Sekitar 68% orang akan mengalami batuk. Batuknya itu lebih seringnya adalah batuk kering. Nah, sekitar gejala lain antara lain kelemahan pada tubuh sekitar 38%. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan gejala-gejala yang lain karena reseptor ACE2 itu ada di semua tubuh. Jadi seperti gejala yang lain seperti diare, nyeri perut, gejala seperti MAS lain semua kemungkinan juga bisa ada. Dan ternyata gejala yang banyak ditemukan juga itu gejala hilangnya indera rasa dan indera penciuman. Nah, itu bisa 15-30% gejala itu. Dan terutama gejala itu ternyata banyak juga pada orang yang sebenarnya dengan gejala ringan. Nah, jadi virus ini sebenarnya bisa mengenai semua usia. Ya, itu juga satu hal yang perlu kita perhatikan di sini. Dia bisa mengenai semua usia dan gejalanya dengan gejala yang juga bervariasi seperti gejala flu, tapi gejalanya ini bisa ringan sampai berat. Nah, bahkan ada orang juga yang terkena, jadi virusnya sudah terkena virusnya sudah positif dalam tubuh dan tidak ada gejala sama sekali. Itu pun ada. Jadi bisa sadari tidak bergejala sampai gejala yang paling berat. Nah, waktu inkubasi, dalam arti masa inkubasi itu artinya adalah masa di mana virus itu masuk ke tubuh sampai dia ada gejala pada virus ini juga sangat bervariasi. Jadi gejalanya dari ringan sampai berat dan waktunya pun sampai timbulnya gejala itu sangat bervariasi. Jadi waktunya bisa sekitar antara 2 sampai 14 hari. Ya, terpanjang. Jadi dari saat virus itu masuk ke tubuh sampai ada gejala. Nah, jadi ada juga waktu namanya window period, artinya waktu di mana orang belum ada gejala sama sekali. Itu bisa sekitar 3 hari. Nah, pentingnya kan gimana? Pentingnya apa? Karena itulah pentingnya kapan kita bisa kira-kira mendeteksi virus ini. Jadi virus ini ada beberapa cara pemeriksaan. Jadi cara pemeriksaan itu antara lain yang sekarang sudah banyak di mana-mana ditawarkan, baik di klinik, di rumah sakit. Nah, itu adalah pemeriksaan cara rapid test. Pemeriksaan rapid test itu dia memeriksa dalam arti memeriksa antibodinya. Antibodi tubuh. Jadi kalau misalnya virus masuk ke tubuh, nah pasti tubuh akan melawan, daya tahan tubuh akan melawan, tubuh akan membentuk antibodi. Nah, jadi antibodi pada pemeriksaan rapid test ini yang diperiksa adalah
antibodinya. Dalam arti antibodi ini ada IgM, jadi antibodi fase yang akut, nah atau IgG dalam arti yang sudah terbentuk, dia akan terbentuk belakangan setelah IgM. Nah, jadi IgM ini baru terbentuk paling tidak 3 hari setelah ada gejala atau 7 hari dari kontak pertama. Jadi kontak dengan orang yang terkena dengan virus Ecology. Jadi kalau yakin benar ada kontak kira-kira di tanggal sekian, nah kira-kira dari hari kontak itu IgM ini baru akan terbentuk sekitar 7 hari setelah itu. Nah itulah makanya pada saat kalau kita mau periksa rapid test, kita mesti pastikan dulu. Nah jadi kalau kita yakin kontaknya, oke, kira-kira periksanya jangan langsung, karena kalau tidak akan terbentuk paling tidak sekitar 7 hari dari kontak. Atau kalau mulai ada gejala, nah paling tidak setelah 3 hari ada gejala baru kemungkinan rapid testnya baru terlihat positif. Nah itu pemeriksaan yang pertama. Nah kalau misalnya rapid test positif, itu pun kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Jadi pada saat rapid test positif itu harus dilanjutkan lagi, karena rapid test itu dia tidak terlalu spesifik, dalam arti dia bisa untuk semua coronavirus bisa positif. Dan jadi istilahnya kalau orang itu pernah terkena coronavirus sebelumnya pun itu dia bisa juga menunjukkan hasil yang positif. Jadi sebenarnya semua rapid test yang positif harus dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Jadi RT-PCR itu real time PCR. Nah dari PCR ini yang biasa diambil lewat swab. Jadi swab diambil olesan swab dari tenggorokan, dari lubang hidung. Nah itu akan diambil swabnya, itulah yang jauh lebih akurat. Walaupun sebenarnya kemungkinan dari PCR ini negatif juga ada. Jadi PCR ini negatif ternyata hasil baik dari gejala maupun hasil pemeriksaan lain mendukung. Jadi karena banyak pemeriksaan PCR pasien yang ternyata menunjukkan hasil negatif, tapi pasien menunjukkan gejala infeksi pernapasan yang bermakna, ternyata pemeriksaan yang lebih akurat, yang lebih tinggi spesifitasnya adalah melalui pemeriksaan paru itu sendiri, yaitu antara lain melalui CT scan paru. Bahkan di Wuhan beberapa jurnal menyatakan bahwa mereka tidak lagi melakukan pemeriksaan PCR ataupun rapid, tapi mereka langsung saking banyaknya pasien masuk dengan gejala virus ini, akhirnya di CT scan itu memang CT scan parunya menunjukkan gejala yang sangat khas. Jadi ada gambaran seperti ground glass, bulatan-bulatan opak, ground glass opak yang khas untuk penyakit COVID-19 ini. Jadi terkadang para dokter akhirnya mendiagnostik berdasarkan hasil dari CT scan paru yang didukung oleh pemeriksaan penunjang lain, di pemeriksaan laboratorium. Ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang juga menunjukkan gejala khasnya infeksi virus, yaitu antara lain adalah yang paling sering pasien itu datang demam, dicek labnya ternyata trombositnya turun. Jadi memang hampir semua infeksi virus pasti akan menurunkan sel darah putih dan trombosit. Nah, seperti demam berdarah. Makanya banyak penyakit COVID ini yang awalnya dipikir sesuatu demam berdarah, tetapi perjalanan penyakit dengan demam berdarah dengan COVID ini jauh berbeda. Jadi yang harus diingat, kalau demam berdarah itu demam 5 hari itu puncaknya dia akan berhenti, dan pada hari ke-7 seharusnya sudah beres tuh. Nah, tapi kalau COVID ini kalau sampai demam lebih dari 7 hari, jangan menganggap itu demam berdarah lagi. Jadi karena sudah lewat 7 hari masih demam tinggi, walaupun gambarannya trombositnya turun, nah justru itu khasnya dari COVID-19 ini. Dia dari hasil darah pun bisa menunjukkan awalnya trombositnya menurun. Trombosit menurun dan sel darah putih yang menurun, itu beberapa kekhasan dari COVID ini. Dan ada juga tanda peradangan yang lain akan meningkat. Jadi para dokter akan memeriksa juga beberapa tanda peradangan seperti CRP. Nah, kadang-kadang fungsi liver pun ke beberapa pasti akan naik. Nah, itu yang bisa salah satu membantu untuk mendiagnosis penyakit COVID-19 ini. Kemudian yang paling penting adalah karena penyakit ini bisa memenuhi semua umur. Nah, nanti akan ada grafik juga yang akan saya tunjukkan juga kalau ternyata penyakit ini memang bisa mengenai semua umur, tapi angka, jadi penyakitnya bisa digolongkan dengan gejala ringan, gejala
sedang dan gejala berat misalnya. Nah, gejala berat itu terutama pada pasien dengan usia lanjut. Jadi kalau dilihat angka kesakitan dari COVID-19 ini di bawah usia 50 tahun itu masih di bawah 1%, sekitar 0,2%, 0,4%. Tapi setelah melewati usia 50 tahun, ini meningkat langsung angka kesakitannya sampai di atas 1%. Nah, yang lebih kejadian penyakit yang terutama lebih berat lagi, terutama di atas usia di atas 60 tahun. Nah, usia di atas 60 tahun, 60 sampai di atas 80 tahun itu persentasenya terutama yang kita inikan di sini adalah angka kematian ya, angka kematian. Jadi yang lagi kita bicarakan di sini adalah angka kematian yang semakin meningkat dengan usia, terutama pada usia lanjut, karena itulah bahayanya. Jadi angka kematian pada usia lanjut itu di atas 60 tahun itu bisa sampai sekitar 20 di atas 20 sampai 30%. Nah, itulah makanya mesti hati-hati pada usia lanjut. Nah, pada anak-anak pada usia muda kalau kena COVID-19 ini mungkin gejalanya bisa ringan, bahkan bisa sangat ringan sekali. Tapi pada usia tua itu sangat-sangat hati-hati.